Simpang Artos ini kebetulan simpang yang sangat unik, ada 4 arah, tetapi tidak seperti simpang yang lain yang mungkin seperti huruf T angka plus gitu ya. Ini simpangnya ini juga selain bentuknya ini seperti mungkin seperti simpang 5 kalau di Semarang, tetapi kemudian juga di sana itu mengenai aset atau lokasinya ini selain perbatasan dengan Kabupaten Magelang, kota dan Kabupaten Magelang, juga di sana ada beberapa aset vital yang tidak hanya milik pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kemudian juga milik dari pihak swasta, juga ada aset milik TNI di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo Mitra Darat. Kembali lagi bersama saya Putri Sari Adinirum, staf dari Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang. Pada kali ini di episode ngobrol seputar inspirasi. Oke, pada kesempatan hari ini Selasa 25 Maret 2026 masih hangat dalam suasana masa angkutan lebaran tahun 2026 tahun 1447 Hijriah. Pada episode kali ini juga sangat spesial sekali karena di depan saya sudah ada narasumber yang sangat-sangat hebat. Ya, yang di depan saya ada, mohon izin kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang dengan Bapak Mahmud Yunus APMH. Selamat siang Bapak. Oke, selamat siang Mbak Putri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra darat semuanya. Oke, sehat Bapak ya? Ya, alhamdulillah hari ini? sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Di samping Bapak Bapak Mahmud Yunus, ada Bapak Aris Mujiono SSIT-MT selaku Kepala Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang. Selamat siang Bapak Aris. Selamat siang Mbak Putri ya. Selamat siang Bapak. Sehat lama Bapak? Kayaknya kita ngobrol ini kayaknya Bapak. Udah lama banget. Ini sejak Mas Agung pindah kayaknya. Iya betul Bapak. Ini kayaknya besok nih kita mulai lagi. Per minggu ya kayaknya per minggu Bapak. kita ngobrol. Boleh. Ngopi di Terminal Tidar, ngobrol penuh inspirasi ya. Betul Bapak, boleh sekali. Oke Mbak Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya tentang masa angkutan arus balik dalam Lebaran tahun 2026 ini kepada Bapak Mahmud Yunus. Ini pada dasarnya arus balik Lebaran merupakan periode yang cukup krusial bagi para pemudik untuk kembali ke rutinitas ya Bapak ya. Dan mengingat volume kendaraan yang biasanya sangat tinggi ini, mau tanya Bapak, aspek apa saja sih yang harus diperhatikan agar perjalanan tetap aman kembali ke masing-masing tujuan kota gitu Bapak? Oke, jadi kalau untuk para pengguna jalan atau para pemudik yang akan merencanakan untuk balik ke tempat kerja atau tempat asalnya masing-masing, ya tentu kesiapan fisiknya ini sangat penting. Selain kesehatan juga tidur yang cukup ya, karena untuk mudik ini perhitungan lama perjalanan kan tidak seperti biasanya. Kalau mungkin sekian jam ya nanti harus ada penambahan sekian persen jam lama perjalanannya, sehingga harus betul-betul siap fisiknya. Kemudian yang kedua adalah tentu kendaraan yang digunakan, baik itu mau menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Ya tentu kalau kendaraan pribadi ya kesiapan dari kendaraan itu sendiri, dan untuk kendaraan umum ya tentu pemesanan tiket dan sebagainya, begitu. Oke. Dari di Terminal Tidar sendiri juga untuk persiapan dalam masa angkutan Lebaran ini sudah ada ramcek ya Bapak Aris ya? Iya. Harus rutin itu, ya. rutin itu. Tapi di samping ini Mbak Putri, kalau selama ini kan kita rutin nih. Tapi kalau untuk khusus yang spesial angkutan Lebaran ini, kebetulan kita ada penambahan personil yang ditugaskan ke sini dari Dinas Kesehatan Kota Magelang. Oh iya, betul. Jadi ramcek yang di Terminal Tidar selama periode angkutan Lebaran itu tidak hanya kendaraannya, tetapi juga krunya. Betul sekali. Ya, jadi kita pastikan seluruh penumpang itu bisa selamat sampai tujuan. Karena baik kendaraan ataupun krunya
itu benar-benar yang jalan keluar dari terminal Tidar, mereka satu dipastikan kendaraannya layak jalan. Yang kedua, krunya itu juga sehat, benar-benar harus fit badannya. harus fit. Ini benar-benar dipastikan, karena ini tugas kita sebagai pemerintah, tugas kita sebagai terminal memastikan seluruh kendaraan yang keluar dari terminal Tidar itu benar-benar kondisinya layak jalan dan krunya juga harus sehat. Alhamdulillah. Iya. Tapi mungkin ini mumpung kedatangan Pak Kadisub ya Pak Putri ya. Ini kadang-kadang ini kan kalau permasalahan kota itu terutama kalau sekarang itu dia Artos ya Pak. Ya, Simpang Artos. Simpang Artos. Ini kadang-kadang kita juga mohon informasi. Kadang-kadang masyarakat juga tanya ke saya Pak. Oh iya. Sering saya ditanya, Mas Haris, itu gimana sih caranya menyelesaikan masalah Artos gitu kan? Mungkin agak sedikit crowded gitu ya Pak. Sering crowded, panjang lah. Itu biasanya kalau pada waktu angkutan weekend, weekend sama angkutan lebaran. Itu mumpung ada Pak Kadisub di sini, ini kira-kira sekarang itu sudah banyak dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Dan mungkin informasinya yang lebih dari beliau. Ini kira-kira apa tindakan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang? Ini terkait dengan untuk manajemen rekayasa lalu lintas di Simpang Artos, sehingga sekarang juga relatif lancar ya Pak ya? Ya, betul. Oke, monggo mungkin Pak Kadisub kami persilakan. Ya, jadi begini Pak Aris, kebetulan sebetulnya sama Pak Aris ya, ketika mungkin Pak Katriminal ini diskusi dengan pihak manapun merembet ke masalah lalu lintas. Begitu juga kami Pak Aris. Iya. Ketika diskusi masalah lalu lintas, kepadatan dan sebagainya, juga nanya ini nih Pak Aris, terminal ya, jumlah peningkatan penumpang, kemudian peningkatan jumlah kendaraan dan hasil ramcek pun kadang ditanyakan. Gimana ini, ada yang terindikasi pelanggaran atau kekurangan dari pengemudi seperti itu. Nah, untuk Simpang Artos ini memang pada perkembangannya kita harus terus istilahnya menguatkan sinergi, karena Simpang Artos ini kebetulan simpang yang sangat unik, ada 4 arah, tetapi tidak seperti simpang yang lain yang mungkin seperti huruf T angka plus gitu ya. Ini simpangnya ini juga selain bentuknya ini seperti mungkin simpang 5 kalau di Semarang, tetapi kemudian juga di sana itu mengenai aset atau lokasinya ini selain perbatasan dengan Kabupaten Magelang, kota dan Kabupaten Magelang, juga di sana ada beberapa aset vital yang tidak hanya milik pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kemudian juga milik dari pihak swasta, juga ada aset milik TNI di sana ya. Sehingga yang pertama untuk jangka pendek atau temporer, kita selalu koordinasi dengan Polres Kabupaten Magelang atau Satlantas Kabupaten Magelang untuk pengaturan lalu lintas di sana, termasuk rekayasa lalu lintas. Bahkan apilnya itu kan juga hasil kerjasama. Nah, ATCS-nya juga hasil kerjasama dengan Kabupaten Magelang. Sehingga kita harus selalu komunikasi setiap hari, apalagi mungkin di masa pengamanan atau pengaturan lalu lintas di libur lebaran ini. Kemudian yang kedua, kita juga selalu kerjasama untuk membentuk posko di sana, meskipun mungkin di sana ada 2 posko dari pemerintah kota atau Satlantas Kota dan juga pemerintah kabupaten atau Satlantas Kabupaten Magelang, ini juga ada di sana. Kita juga selalu komunikasi, bagaimanapun arus masuk dan keluar kendaraan ini kan juga harus selalu kita komunikasikan supaya tidak terjadi gesekan antara pengguna yang akan masuk ke kota maupun ke keluar kota. Ini jangka pendeknya seperti itu. Nah, kemudian untuk jangka panjang ini juga memang kembali ke mengenai keberadaan Simpang Artos ini yang lokasinya begitu jaraknya sangat panjang, kemudian juga kalau dibuat durasi apilnya itu juga menjadi perdebatan. Memang banyak sekali masukan-masukan dan kita juga sudah membuat kajian-kajian
Hanya saja memang kemudian adalah kita harus lebih detail menyiapkannya untuk bagaimana rekayasa lalu lintas di sana itu bisa permanen, yaitu pembuatan siklus lalu lintas yang lebih bisa mengakomodir dari banyak pihak. Dan secara kebetulan juga secara geografis tidak hanya kota Magelang yang merupakan persimpangan dari 4 kota, titik tumpu persimpangan beberapa kabupaten kota itu kan juga ada di Artos ya, antara Temanggung, kemudian Purworejo, Kabupaten Magelang, Jogja, Salatiga ya. Apalagi pintu tolnya ini masih berada di Salatiga saat ini yang menjadi tujuan, kemudian juga menjadi tumpuan ini simpang Artos begitu Pak Putri dan Pak Aris. Ini kira-kira memungkinkan enggak nanti dibangun flyover di sana, kira-kira memungkinkan enggak Pak? Ya memang kalau dari sisi kajian itu ada 2 memang yang memungkinkan. Yang pertama bisa flyover ataupun underpass. Tetapi juga pembuatan siklus yang model angka 8 itu Pak. Ya hanya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya kalau mungkin berwujud flyover ini juga mungkin akan menutup fasad beberapa termasuk Artos kayaknya nanti ya. Menutup fasad beberapa fasilitas publik di sana ya, mungkin dari sisi estetika juga karena berada betul-betul di jantung kota ini juga harus kita perhatikan. Nah, tetapi apabila tetap model yang siklus angka 8 itu juga butuh space yang cukup lebar, harus ada pembebasan lahan dan sebagainya. Ini juga sebenarnya kalau dari sisi biaya mungkin lebih sederhana dari yang siklus angka 8 ini, tetapi karena ini juga berkaitan dengan aset atau kepemilikan lahan milik pihak-pihak lain, ini yang perlu koordinasi lebih jauh Pak Aris gitu ya. Iya Put, kayaknya ke depan itu kalau di Kota Magelang ya, kita ngomong Kota Magelang, permasalahan yang terkait dengan lalu lintas itu satunya cuma ada di Artos. Kalau tahun kemarin kan di Canggu, Canggu selesai. Sudah selesai. Sekarang tinggal masalah Artos. Ini saya yakin dari pemerintah Kota Magelang sudah memikirkan ke depan tuh mau dibuat seperti apa. Karena memang simpang itu unik lah. Di situ jarak antar mulut simpang itu lebih dari 200 meter. Sehingga lost time-nya itu hampir paling lebih dari 60 detik. Lost time-nya sendiri. Kemarin sih sempat ada usulan yang dari masyarakat ya Pak, pernah ada ya? Iya pernah ada. Mungkin kita sedang kaji lah melalui medsos, mungkin saya yakin sudah diperhatikan oleh Perhubungan Kota Magelang. Nanti penyelesaiannya seperti apa nanti. Buat ini mumpung ada Pak Kadisub di sini, kita juga nanti bisa nanya-nanya Buat informasinya Pak ya, di 2027 itu juga nanti akan ada angkutan yang dari Temanggung, Kota Magelang, terus sampai ke Borobudur. Nah ini menarik ini perlu disampaikan ke masyarakat. Iya, semoga besok bisa terrealisasi ya Bapak ya. Mumpung ada Pak Kadisub, mungkin Putri bisa nanya ke Pak Kadisub. Oh ini sudah sejauh mana persiapannya gitu ya. Mungkin untuk ditambah lagi Kota Magelang dan juga Kabupaten Magelang sekarang udah banyak destinasi wisatanya ya Bapak betul, ya. Mungkin banyak. Antara maksudnya untuk mungkin masyarakat di luar kota sana yang bingung untuk transportasi ke misalkan ke Gunung Tidar atau nanti di luar Kabupaten Magelang misalkan di Borobudur itu seperti apa Bapak? Ya, memang tidak hanya kabupaten, Kota Magelang juga destinasi tujuan wisata maupun kuliner ini ternyata semakin berkembang pesat ya. Betul banget. Adanya salah satu mall juga di pusat kota ini ada juga yang baru. Apalagi juga hotelnya ini juga bertambah 2 ini tahun ini maupun tahun yang akan datang. Sehingga mudah-mudahan menjadi destinasi wisata dan akomodasinya ini semakin kuat. Nah, di sisi lain kita ini juga harus menyiapkan moda transportasi yang massal, kemudian juga relatif murah juga atas inisiasi dari pemerintah provinsi
dan juga di subprovinsi Jawa Tengah. Ke depan ini sudah ada 2 aglomerasi angkutan, yaitu Gelang Manggung dan Bokormas. Ya. Jadi untuk yang dalam waktu dekat yang terlebih dahulu ini yang Gelang Manggung, yaitu Magelang, kabupaten, kota, dan Temanggung. Oh gitu. Ya. Nah, yang menarik di aglomerasi Gelang Manggung ini, ya memang mungkin dalam tahap persiapan untuk kerjasama ini antara Pemkab Magelang, Kota Magelang, dan juga Pemkab Temanggung difasilitasi oleh di subprovinsi dan Pemprov Jawa Tengah. Ini rutenya ini kan salah satunya melalui Terminal Tidar ini nantinya. Oh ya, gitu, oke. ya, sehingga harapan kita dan Pak Katerminal supaya kita ada tambahan feeder untuk penumpang yang bisa memanfaatkan layanan di terminal maupun angkutan ini nanti bisa tercapai. Dan kemarin kami sudah matur ke Pak Katerminal secara lisan dulu atas permintaan juga dari penyelenggara angkutan aglomerasi ini, yaitu di subprovinsi. Diharapkan nanti juga dari Terminal Tidar ini juga nanti support untuk office-nya, kantor dari layanan tersebut. Nah, ini kan peluang yang sangat baik menurut saya, selain menambah tingkat kunjungan dari 3 kota tersebut, kemudian juga arus lalu lintas nanti bisa ya sedikit banyak relatif bisa terkendalikan dengan angkutan massal. Di sisi lain juga mudah-mudahan ada tambahan sebagai feeder nanti bagi angkutan yang di terminal ini, Pak. Begitu, Pak. Siap. Ya, untuk yang Bokormas, Borobudur, kemudian Kota Magelang dan Semarang ini juga ke depan nanti juga akan kita harapkan bisa segera terwujud juga ini nanti. Gitu, Pak. Mungkin persiapannya sudah berapa persen, Bapak? Ya, ini karena berkaitan dengan utamanya nanti penyelenggara dari pemerintah provinsi, mungkin kami baru bisa menginformasikan 25% ya, terutama terkait dengan jaringan atau rute. Ini juga kerjasama dari 4 pihak tersebut, gitu. Tapi untuk fisiknya, angkutan kendaraan sebagainya tentu akan dilaksanakan di 2027 nanti. Iya. Okay. Ini menarik, Bu. Menarik banget, Bapak. Ini paling enggak, ini perlu kita sosialisasikan ke masyarakat lebih masif lagi. Jadi bahwa pemerintah itu benar-benar sudah satu terkait dengan pelayanan angkutan umum, itu satu kita pengen meningkatkan terus gitu ya. Termasuk dari sisi kita. Iya, betul, Bapak. Termasuk dari sisi kita dalam artian di terminal. Tapi paling enggak yang dari sisi sarannya sendiri, pemerintah provinsi, pemerintah kota, termasuk Kementerian Perhubungan ini benar-benar sudah berusaha bagaimana melayani masyarakat untuk terkait dengan ketersediaan angkutan umum itu lebih oke dari tahun ke tahun ya. Ya, saya juga setuju nih, Pak. Sebab gini, ketika ini diluncurkan, kemudian masyarakat sudah banyak yang tahu dan mungkin juga ke depan kan untuk mewujudkan atau merealisasikan ini kan butuh dukungan tidak hanya eksekutif kalau di tataran provinsi, juga legislatif, sehingga kalau masyarakat nanti sudah semakin paham, membutuhkan, juga bisa turut menyampaikan aspirasi agar program ini bisa terwujud gitu, Pak. Setuju, Pak Kadis. Ya. Ini juga Put, ini saya juga pengen cerita juga ini, paling enggak program-program kita yang di terminal ya, supaya mitra darat itu juga tahu. Betul, ya. Ini beliau itu kan juga sering ditanya ini terkait dengan angkutan lebaran gimana ini di terminal. Betul. Penambahan penumpang seperti apa. Ya. Ini saya juga pengen cerita ke mitra darat yang ada mungkin di seluruh Indonesia ya. Kalau sekarang itu dengan dibangunnya Terminal Tidar sudah hampir 2 tahun ini terutama untuk penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini terjadi peningkatan. Sampai kita H+3, kita sudah 11 hari ya. 11 hari. Sudah 11 hari, ini dari tahun 2025 itu kita meningkat pengguna atau mungkin penumpang yang naik dari Terminal Tidar itu naik 6%.
Kalau tahun kemarin itu ada sampai H+3 itu ada 15.277. Sampai hari ini yang menggunakan terminal tidar sudah ada 16.189 orang. Nah kalau naik turun, ini sampai hari ini sudah ada 28.712 orang yang menggunakan terminal tidar. Ini alhamdulillah ternyata respon masyarakat, ini dengan adanya terminal tidar kita tata, alhamdulillah mereka semakin tertarik untuk menggunakan terminal tidar sebagai tempat asal. Apalagi dengan tampilan wajah baru ya Bapak ya. Iya. Merasa wajah terminal baru, merasa nyaman juga dari segi tatanan fasilitas yang kita sediakan, dari ruang tunggu, dari UMKM, dari juga bebas sampah juga Bapak. Ya betul. Iya. Jadi yang mungkin dapat dikatakan mewakili warga Kota Magelang, Pak Aris, kita sangat bersyukur dengan keberadaan terminal ini. Selain juga menjadi salah satu ikonik dari Kota Magelang itu sendiri, juga sangat bermanfaat bagi warga kota. Sehingga ini juga akhirnya gini Mbak Putri, terus terang kami juga sering mendapati pertanyaan sejauh mana hasil dari ramcek itu sendiri ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatunya mengenai kendaraan ini dengan baik, apakah juga tentu tidak kita harapkan ya, apakah juga ada kejadian yang tidak diinginkan, laka dan sebagainya mengenai kendaraan umum ini Pak Aris, mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat sehingga kita semakin mantap dan percaya dengan layanan masyarakat gitu Pak. Iya, jadi kalau sesuai dengan kewenangan kami Pak Kanisu, jadi tugas kami itu satu, sebenarnya kalau tugas terminal itu cuma dua, satu itu adalah pengawasan, yang kedua itu adalah pelayanan. Pengawasan dalam ini yaitu memastikan kendaraan yang masuk ke terminal tidar itu benar-benar layak jalan, dan itu kita laksanakan terus. Jadi seluruh kendaraan yang masuk ke terminal tidar itu dipastikan mereka benar-benar layak jalan. Layak jalan itu dalam ini satu, kirnya itu masih hidup, KPS-nya juga masih hidup. Nah kalau sampai ada kendaraan yang misalkan kirnya mati, itu kita nggak boleh beroperasi. Tetapi kalau KPS-nya masih dalam artian kondisinya mereka mungkin telat dan lain-lain, itu masih bisa kita tolerir. Nanti kita ada surat peringatan dan mereka harus segera ngurus untuk KPS-nya. Tetapi kalau untuk yang misalkan kir, karena ini terkait dengan keselamatan, misalkan mereka mati tidak boleh beroperasi. Jadi tetap mau tidak mau mereka harus berhenti di terminal tidar. Dan alhamdulillah memang seluruh kendaraan yang menjadi area pengawasan di sini aman dan lancar. Aman, alhamdulillah. Ya karena rutin di sini ada penindakan, terus kemudian ada pengawasan yang ketat. Itu Mas Faris 100% kirnya hidup ya. Kirnya hidup semuanya. Nah kalau KPS ini kadang-kadang ada beberapa yang mereka itu kok mati. Tapi saya kurang tahu. Itu kadang-kadang terkait dengan sistem perizinan. Ya, kebetulan beberapa kejadian laka kecil di area kota ini juga kendaraan pribadi Pak ternyata, baik itu roda 4 maupun roda 2. Artinya kan di luar dari area dari kendaraan umum gitu Pak. Iya, ini paling enggak alhamdulillah kalau gitu Pak. Tapi yang pasti sesuai tupoksi kita di terminal itu benar-benar kita memastikan angkutan umum yang masuk terminal tidar itu benar-benar mereka layak jalan. Dan alhamdulillah ya kita berdoa ya Mbak Putri. Kadang-kadang saya juga deg-degan kalau sampai. Karena nanti menjadi tanggung jawab kami. Misalkan ada kejadian, tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Karena itu paling enggak mitra darat atau mungkin para penumpang yang mau menggunakan angkutan umum bis di terminal tidar yakin bahwa kendaraannya itu benar-benar naik jalan. Itu sudah kita pastikan oleh penguji-penguji yang ada di terminal tidar. Gitu ya, Bu ya. Baik, Bapak. Ini kayaknya perlu disosialisasikan juga karena kadang-kadang betul, Pak. Betul. Sekarang itu yaitu kadang-kadang masyarakat ya. Sekarang itu di terminal tidar itu banyak angkutan yang nyaman. Dan itu tidak hanya sore. Pagi pun sudah ada. Bis-bis sleeper ada. Iya. Double decker ada.
insya Allah aman lah. Nanti apalagi nanti kalau tol itu sudah mungkin masuk sini dan exit tolnya kebetulan juga nanti dekat dengan terminal Tidar. Itu kalau misalkan menggunakan bis, saya sudah menggunakan Pak Kadis. Saya beberapa kali menggunakan bis ke Jakarta, itu saya berangkat pagi sampai Jakarta sore. Itu lebih nyaman dibandingkan dengan misalkan kita menggunakan kereta atau pesawat. Karena harus kalau menggunakan kereta kita harus ke Jogja dulu, Stasiun dulu. ke stasiun dulu. Perjalanan paling enggak sudah 1,5 jam lah kalau pas padat gitu ya. Kalau ke bandara 2 jam. Iya. Hitung-hitungannya hampir sama waktunya. Jadi mungkin masyarakat Magelang yang mau bepergian ke Jakarta, ke Surabaya, atau mungkin ke Bali dan lain-lain, jangan ragu. Ya, jangan khawatir ya Bapak. Jangan khawatir dan jangan ragu, gunakanlah angkutan umum. Dalam ini bis ya, baik itu bis akap ataupun bis AKDP. Karena sudah kita pastikan untuk kelayakan kendaraannya. Apalagi kalau di momen ini, momen angkutan Lebaran, karena ini spesial, lebih diperketat, tidak hanya kendaraannya, tetapi juga krunya pun harus sehat. Ya, mungkin juga mewakili warga ini Pak Aris dan Mbak Putri, beberapa pertanyaan yang juga kadang sampai kami, angkutan penunjangnya ini Pak Aris. Ketika mereka harus menuju ke terminal dari rumah, itu apakah mungkin perlu sosialisasi juga, apakah ada penjemputan dari PO atau mungkin juga angkutan yang bisa dimanfaatkan baik itu menuju terminal atau dari terminal ke rumah. Ini mungkin bisa diberikan gambaran ini Pak Aris seperti apa sekarang. Kalau yang ini belum ya? belum ada. Sampai sekarang kayaknya pelayanan misalkan dari PO yang mereka dijemput di rumahnya terus datang ke terminal belum ada sampai sekarang. Belum ada, ya. Kayaknya nanti perlu kita bincang-bincang dengan para pengusaha Pak, untuk bagaimana mereka meningkatkan pelayanannya. Karena ada beberapa yang mereka diantar sampai tujuan sudah ada beberapa. Ini untuk meningkatkan pelayanan. Iya betul Pak. Mungkin kayaknya kita perlu ibaratnya itu enggak ketang nambah. Kalau bisa seperti itu lebih enak. Lebih enak. Lebih enak. Nah ini PR kita Pak. Iya, mudah-mudahan nanti ya. Karena nanti kalau misalkan ini kan harus mereka mungkin jenisnya jenis pariwisata ya, atau mungkin jenis yang pasti bukan angkutan kota atau mungkin bukan angkutan pedesaan, bukan. Kayak mungkin apakah mereka bentuknya AJDP ataukah AJAB. Itu kayaknya seperti itu. Kayaknya mungkin, tapi idenya menarik nih Pak Kadis. Betul, ya. Kalau misalkan ini bisa, misalkan nih Handoyo juga menyediakan antar jemput untuk para penumpangnya. Saya yakin akan lebih menarik. Ya pada dasarnya mungkin untuk yang angkutan yang konvensional seperti online itu sebenarnya ada. Hanya saja untuk menuju ke terminal kadang beberapa bis itu kan jamnya agak ada perubahan, delay dan sebagainya. Supaya ya tidak khawatir terlambat atau tidak bahasanya kegasian nunggu kelamaan, itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Kemudian ketika kedatangan dari terminal menuju ke rumah, kadang kan bisnya nyampe sini tengah malam Pak. Ya mungkin tetap ada yang angkutan konvensional yang lain, ada yang online dan sebagainya. Tetapi mungkin kalau dari seorang lansia mungkin atau putri yang lebih mantap kalau ada yang istilahnya lebih pasti jam dan keamanannya itu terjamin, itu mungkin lebih menarik bagi pengguna. Ini kayaknya nanti kita perlu ngundang pengusaha. Mungkin satu-satu Pak. Mungkin misalkan mungkin kita bisa bikin pilot project Pak. Kira-kira kalau di sini mungkin yang kira-kira bisa kita ajak itu untuk pilot project mungkin Handoyo Pak ya. Iya, betul. Handoyo kita undang. Kira-kira bisa enggak kita tawarkan ke mereka, mungkin terkait dengan perizinan dan lain-lain mungkin bisa kita bantu dan lain seperti itu Pak. Tapi idenya menarik ini Pak. Karena selama ini sampai sekarang belum ada. Belum ada yang khusus misalkan jemput atau ngantar penumpang sampai ke rumahnya masing-masing. Depan rumah gitu. Iya, segala sesuatunya masih dipenuhi. Mungkin apakah mereka menggunakan kendaraan sendiri ataukah mereka menggunakan mungkin angkutan online. Ini kayaknya menarik sih kalau misalkan bisa disediakan oleh
PO-nya, saya yakin itu nanti akan lebih menarik. Tapi ini itu tadi kita ngopi di sini karena ngobrol penuh inspirasi. Jadi mungkin ini dari bincang-bincang ini kadang-kadang mungkin bisa jadi ide ya Pak. Iya betul. Kayaknya bisa Ya, sebut. barangkali saja mungkin bagi terminal lain yang penumpangnya itu kita ini kan banyak sekali karyawan dan juga mungkin ya pegawai ya, sehingga itu tadi kalau mungkin di terminal yang lain atau daerah lain, wah kayaknya penumpangnya tidak mampu ini untuk diselenggarakan seperti itu, tingkat kemampuannya kurang. Tetapi kalau bagi warga kota saya yakin lebih kok untuk istilahnya nambah, sama-sama keluar misalnya untuk taksi atau online itu sekian ribu, tapi itu ditambahkan di biaya. Iya itu pasti lebih mantap gitu Pak. Tingkat keyakinan juga lebih tinggi ya Pak ya. Betul, iya. Kayaknya menarik sih, nanti ke depan mungkin ya monggo kapan ada FGD atau FGD kayaknya mungkin kita sekali-kali ngundang dengan pengusaha ya Pak. Iya betul. Mungkin kita mungkin ini Put, kita podcast saja dengan para pengusaha. Kemarin yang baru sudah podcast dengan kita baru Santoso ya. Iya, Santoso. Kayaknya Handoyo kapan nanti mungkin kita undang. Mungkin ngobrolnya dengan bareng Pak Kadisub juga. Ya setidaknya nanti bisa ada survei pendahuluan lah kalau belum dari mereka. Apakah sudah pernah survei atau belum? Oke Pak Kadisub, ini ide menarik, barangkali ini bisa diterapkan di Terminal Tidar melalui Pak Kadisub ini bisa diterapkan di sini nanti akan menjadi sesuatu yang lebih nanti di Terminal Tidar. Ini menarik sih. Gitu atau begini juga, setidaknya kalau di pihak angkutan itu tidak menyediakan sendiri kan juga bisa kerjasama dengan yang online itu. Artinya ketersediaan maupun jaminan keamanannya itu karena itu yang paling bisa dipegang tuh, kemungkinan seperti itu. Nah, itu. Supaya nanti tidak benturan kan, kalau dia mengadakan sendiri, izin sendiri, nanti yang tahu aku nggak payu dan sebagainya. Nah, kalau mungkin kerjasama. Kadang-kadang ya Pak Kadisub ini saya cerita. Iya. Karena kami itu bertemu dengan langsung dengan masyarakat, baik itu misalkan langsung lah. Saya bertemu dengan tukang ojek, ketemu dengan sopir-sopir plat hitam. Kadang-kadang mohon maaf ini Pak, tapi masyarakat juga perlu tahu kenapa di Terminal Tidar itu kok tidak ada angkutan online. Masyarakat juga kadang-kadang mungkin perlu tahu, karena kadang-kadang itu tadi ada benturan Dengan beberapa benturan antara ojol dengan angkutan online. Yang terakhir ada kesepakatan untuk angkutan online itu batasnya itu ada di traffic light. Kalau mau naik itu harus ada di traffic light yang di depan terminal. Nah ini karena ada kesepakatan itu. Saya pengennya Pak, dari hati kecil saya pengen bikin Grab di depan situ. Iya, yang intinya ketersediaan, jaminan waktu, jaminan keamanan itu lebih mantap, Pak. Saya sudah kontak. Saya Grab, bisa gini karena anak saya itu sering menggunakan angkutan online ya. Bukan, maksudnya naik bis dari Malang ke sini, dari Solo ke sini itu. Anak saya sering. Saya sudah beberapa kali ini ya, Bu ya. Beberapa kali angkutan untuk ojeknya kita undang, plat hitamnya kita undang. Sudah kalian beralih ke angkutan online. Karena apa? Masyarakat sekarang itu butuh, mereka senangnya dengan kepastian. Betul. Kepastian, keamanan, kenyamanan. Keluar turun dari bis udah bagus terminalnya, tapi kalau harus nyebrang kehujanan, kepanasan, itu sudah jadi bahan pertimbangan sekarang. Iya, pengennya itu turun dari roda itu langsung naik ke roda yang lain. Ini PR kami Pak, ini PR kami ini nanti kayaknya perlu saya undang lagi tuh. Iya betul. Mungkin mudah-mudahan bisa. Saya pengennya itu Grab itu juga ada di sini, Grab. Tapi karena ada penolakan itu yang membuat kami berpikir ulang. Pengennya sih misalkan ada Grab, apakah nanti angkutan online yang lain, Maxim dan lain-lain. Perlu mereka ada stand di sini. Tapi karena itu kadang-kadang pertimbangan yang lain. Ya memang tidak menutup mata. Ya sekali lagi ini suara warga, suara masyarakat suara masyarakat. Siap.
Diperhatikan ini mereka ini Iya. tantangan kita juga. Iya. Ini kayaknya kalau ngobrol ini sampai anu juga ini. Iya, betul. Kelihatannya sepele angkutan, tapi itu Iya. ya memang dari aspek sosiologis dan juga aspek legalitas itu kadang memang jadi benturan dan Iya. dihadapkan pada kebutuhan masyarakat itu Iya, yang betul. sering jadi Apalagi di Iya. era digitalisasi sekarang, Iya, betul. masyarakat enak tinggal lewat aplikasi Iya, lewat HP betul, aja iya, gitu. Iya, ibaratnya itu kalau analoginya kan dulu makan tuh harus ke warung dan sebagainya, Iya. sekarang sambil rebahan itu bisa Iya. datang ya. Iya betul Ya Bang. mudah-mudahan Betul sekali. eh, angkutan juga demikian. Tinggal rebahan, dia tinggal dijemput, Bisa tinggal pesan. naik Iya. sampai di tempat gitu. Pengennya itu kan dari rumah itu sudah dijemput, Iya, sudah iya. ada angkutannya, Iya, iya. sampai tujuan pun sudah Iya, ada. iya. Iya. Kayaknya harus bersinergi Betul. antara angkutan umum dengan angkutan online ini memang harus. Iya, memadukan harus ini memadukan. PR ya saya paham, Pak. PR berat ini. Iya. Mungkin besok diajak kolaborasi Bapak. Iya. Iya. Ini juga Put, mumpung ini mumpung ngobrol gitu. Ini kan kita pengen juga memberitahukan kepada mitra darat di seluruh Indonesia ya, bahwa di Terminal Tidar ini untuk tahun 2026 kita punya program Pak Kadis. Yang satu itu program Go Green. Go Green, jadi Go Green, ya. ini beliau ini kan dulu dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Wow. Sebelum beliau jadi Kadisub, Iya. itu ada apel di sini Iya. hari Jumat. Iya. Setelah beliau apel, Besoknya ada besoknya dilantik jadi Kadisub. Jadi sampai akhir di sana tuh masih berkiprah di terminal saya. Iya. Dulu ide beliau juga ada bank sampah di Terminal Tidar waktu beliau jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Insya Allah kita wujudkan Pak. Iya. Ini kebetulan kita dapat bantuan nanti dari BNI itu sebanyak 12 tempat sampah plastik. Iya. Itu sudah insya Allah sudah di ACC dari BNI. Nah ini dalam rangka Betul. Kebetulan kok ada program asrinya Bapak Presiden itu kan nyambung sekali kan. Pak? iya. 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 Ini Terminal Tidar pokoknya benar-benar kita go green Pak. Iya. Satu, sampah itu nanti akan kita pilah lah sesuai dengan arahan dari waktu dulu jenengan dari kan. Kita juga untuk kaitan dengan Go Green banyak yang kita tanam. Gitu ya. Pak? Bagaimana Iya. caranya Terminal Tidar itu nanti menjadi akan lebih nyaman, lebih hijau, ya sekali-sekali lebih menarik. Kemarin kita udah nanam pepaya 140 pohon. Iya. Sekarang kita baru buat taman anggur Bapak. Kemarin sudah kita tanami anggur, Luar tetapi biasa ini. tapi belum menarik ya. Sekarang sudah ada kanopinya. Anggurnya sudah kita kanopi. Harapan kita nanti masyarakat akan lebih ini. Begitu masuk Terminal Tidar, lihat hijaunya anggur. Gitu. Iya. Ini terus satu lagi yang baru kita tata, pengolahan sampah sudah, penanaman sudah. Nanti kayaknya kita sering kolaborasi dengan kota ya. Ini kita kaitkan dengan pelayanan prima. Apa itu Pak? Satu, kalau yang lainnya sudah Pak, sistem sudah. Ya. Yang kita pengen tata itu parkir inap dan lain-lain. Oh ya betul. Nah ini juga mungkin nyambung dari yang harapan masyarakat yang saya sampaikan tadi. Bagaimana yang bersangkutan itu bisa semakin nyaman dan bisa istilahnya ya seoptimal mungkin dia bisa, kalau dia bawa kendaraan tidak perlu diantar sehingga bisa bawa kendaraan diparkir, dia pergi sehari 2 hari balik sini tinggal bawa kendaraannya sendiri lagi, itu juga Iya, setuju salah saya. satu. Nah ini kita baru sudah ada konsepnya di sisi selatan Terminal Tidar itu nanti akan kita buat satu parkir untuk reguler. Ya. Ya mudah-mudahan karena keterbatasan anggaran, mudah-mudahan nanti ada investor Pak yang tertarik. Kalau barangkali ini mungkin mitra darat mungkin barangkali ada yang tertarik dunia usaha perparkiran di Terminal Tidar, kita siapkan nanti ya. Ya. Nah itu yang satu lagi yang mau kita tata, nah ini terkait dengan UMKM. UMKM ini akan kita seragamkan kursi mejanya supaya nanti lebih menarik lagi ya betul. Iya. Iya. Lebih tertata, Lebih tertata. dipandang enak gitu Enak, Bapak. Iya. Iya. Kita nggak usah mikir yang muluk-muluk dulu, yang ini dulu. Betul Bapak. Betul Pak, sebab jadi dengan perkembangan kota ini kan orang transit ke terminal itu tidak harus karena naik angkutan umum.
atau naik bis, tetapi iseng nongkrong di terminal melihat bis lalu lalang dan dengan view kanan kirinya itu, saya yakin ini ada daya tarik tersendiri nih Pak Aris. Apalagi nanti fasilitasnya kalau di ini kayaknya nanti kalau depan udah anggurnya sudah jadi, mungkin ada kafe kali ya. Bisa jadi Bapak. betul. Nanti kafe apalah Iya. gitu. Tapi mungkin jangan sampai yang bersinggungan dengan kafe UMKM. petik anggur Pak Agus. Boleh kafe anggur atau apa nanti. Kemarin sempat ada juga dari Gojati Pak. Saya tawarkan ke mereka untuk bikin pojok jamu atau apa di situ. Iya. Supaya ya ini lebih menarik lagi nanti. Tapi kalau ini ngobrol ini nggak akan selesai Bud. Iya. Karena nanti akan ngalir terus. Iya. Nanti mungkin lain waktu kita ngobrol Ya, lagi boleh, Bud ya. boleh. Bo- Heeh. Iya. Tapi paling tidak saya terima kasih loh Pak Kadis sudah Iya. berkenan hadir Sama-sama ya Pak. Ya, terima kasih sebelumnya buat Bapak Yunus sudah memberikan saran dan masukan nih terkait tadi dari masa angkutan lebaran, terus tadi ditambah lagi dengan transportasi kita juga Iya. dari segi keamanan tadi dan juga ramcek ya. Mungkin di luar sana mitra darat yang penasaran atau mau tanya-tanya, kita bebas pertanyaan mau di Instagram atau di YouTube kita. Langsung aja nanti komen, jangan lupa subscribe juga. Dan sebelumnya nih, sebelum mengakhiri pada episode kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Yunus dan juga Bapak Aris nih. Ya, terima kasih kembali. Iya, dan ditambah lagi nanti untuk episode-episode selanjutnya akan tayang di YouTube Terminal Tidar Kota Magelang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akhiri. Terima kasih banyak sudah hadir Bapak dan tadi juga saran masukannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.